Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum para peserta program pengantar ilmu shorof? Antum bisa buka mic mungkin? Kita insya Allah banyak interaksi di pertemuan kali ini. Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini merupakan pertemuan perdana kita di Zoom. Insya Allah kita akan review pelajaran-pelajaran yang sudah dibahas di pekan sebelumnya. Kita sudah belajar 3 bab. Untuk rekamannya sudah di-share dan tugas-tugasnya juga sudah diberikan. Insya Allah kita akan review kembali, kita akan murajaah dan akan praktek langsung insya Allah. Di bab yang pertama kita membahas definisi dari ilmu shorof ini sebagai pendahuluan agar kita bisa tergambar terlebih dahulu gambaran dari ilmu shorof yang akan kita pelajari itu seperti apa. Jadi di sini di buku yang sudah kami susun di bab yang pertama dijelaskan bahwasanya definisi dari ilmu shorof itu ilmu yang membahas perubahan struktur kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain sehingga menghasilkan arti yang bervariasi. Kita ambil contoh dari kata nasoro, ya, dari huruf nun, sod, dan ro. Ini sebagai kata atau kata dasar atau huruf paling sederhana dari tasrif nasoro. Ada huruf nun, ada sod, dan huruf ro. Nah, dari nasoro yang artinya nasoro itu nanti memukul, menolong. Dari nasoro ini kita bisa mengubah ke bentuk yang lain. Ya, misalnya jadi yansuru dengan menambahkan huruf ya dan mengganti beberapa harokat. Ada yang jadi sukun, ada yang jadi dhammah. Tapi intinya nasoro dan yansuru ini masih satu akar kata yang sama. Cuman di yansuru udah ketambahan huruf ya di awalnya. Ya, yansuru. Kemudian ada nasron. Sebetulnya nasron ini berubah aja dari fiil, dari kata kerja ke kata benda atau isim, nasron. Tapi kata dasarnya atau huruf penyusun utamanya masih sama dari huruf nun. Nasron sendiri dia artinya adalah pertolongan atau aktivitas menolong. Jadi nama perbuatannya adalah nasron. Kemudian di sini ada contoh berikutnya nasirun. Nasirun bermakna orang yang menolong. Huruf dasarnya adalah nun sama dengan penambahan alif setelah nun. Kemudian diubah lagi ke bentuk yang lain dengan menambahkan huruf mim dan huruf waw. Tapi kata dasarnya masih ada, yaitu huruf nun, sod, dan ro. Adapun mansur sendiri, mansurun artinya orang yang ditolong.
Jadi ini objek kalau dalam bahasa kita. Kemudian contoh berikutnya dari nasoro, yansuru, nasran, nasirun, mansurun, kita bisa mengubah atau mengambil bentuk yang lain yaitu unsur, dengan menambahkan hamzah wasal di sini, ya, unsur. Maknanya sendiri ini bentuk kata perintah yang maknanya masih sama yaitu menolong, tapi di sini bentuk perintahnya jadi artinya adalah, tolonglah. Terakhir ada kata la tansur, ya, dengan menambahkan la yang artinya jangan, kemudian tansur ini, menolong, jadi janganlah menolong. Huruf dasarnya masih sama yaitu nun, shad, dan ro. Jadi contoh-contoh ini, ya, meskipun berasal dari akar kata yang sama, dari huruf nun, shad, dan ro tadi, tapi masing-masing memiliki makna yang khas, makna unik. Kita bisa perhatikan tabel yang ada di sini, ya, dari nasoro, dia artinya dia telah menolong. Jadi dalam kata nasoro ini, itu sudah mengandung tiga makna sekaligus, apa? Tiga hal sekaligus, yaitu kata ganti dia, kemudian ada keterangan waktu yang lampau, ditandai dengan telah, dan makna dari nasor itu sendiri yang artinya menolong. Jadi dalam nasoro itu sudah ada tiga hal di sini. Dia telah menolong. Adapun yang suruh artinya dia sedang menolong. Artinya perbedaan dari nasoro ke yansuru, kalau nasoro itu dilakukan di masa yang lalu, sedangkan yansuru dilakukan di masa yang sekarang atau sedang terjadi. Atau kadang-kadang nanti yansuru juga bisa digunakan untuk kata kerja bentuk yang akan datang, kata kerja untuk masa yang akan datang. Dan sama seperti nasoro, yansuru juga dia memiliki tiga hal sekaligus, yaitu kata ganti dia, kemudian keterangan waktunya, yaitu sedang dilakukan, dan maknanya yaitu menolong. Adapun nasron, tadi sudah dijelaskan, nasron itu artinya pertolongan, atau dia itu perbuatan menolong, aktivitasnya. Misalnya kalau saya katakan, uhibbun nasran, saya suka menolong, maka nasron ini juga bisa diterjemahkan menolong, cuman dia tidak memiliki kata ganti dan tidak juga ada keterangan waktu di dalamnya seperti nasoro. Jadi nasron itu nama perbuatannya, perbuatan menolong. Saya suka menolong misalnya. Nah, menolong tersebut dia adalah nasron atau pertolongan. Ya. Misalnya di surah An-Nasr, idza jaa idza jaa nasrullahi wal fath. Ada di situ ada nasru. Nah, nasr di situ artinya pertolongan. Apabila pertolongan Allah telah datang. Berikutnya, untuk kata nasirun, maka nasirun ini artinya adalah penolong atau yang menolong. Jadi nasirun itu artinya pelaku. Ya. Seseorang atau orang yang melakukan perbuatan menolong itu disebut nasirun. Sedangkan mansurun ini adalah objeknya. Jadi objek yang ditolong. Maka disebut mansurun. Kemudian ada kata unsur, tadi sudah dijelaskan juga, dan di kata unsur ini dia juga sudah mengandung kata ganti yaitu kamu. Ya, jadi tolonglah kamu, tolonglah oleh kamu. Dan di contoh kata berikutnya la tansur, jangan kamu tolong, ini juga sudah ada kata ganti yaitu kamu. Ya. Tentunya ini hanya contoh, jadi tidak menggambarkan seluruh tasrif dari nasoro yang suruh. Karena ini pendahuluan, supaya ada gambaran terlebih dahulu untuk pemula ketika belajar sorof. Insya Allah nanti kita lebih rinci lagi untuk kata-kata yang lain.
Dan sebetulnya hampir mirip dengan bahasa Indonesia sebagaimana ditulis di buku, bahwasanya satu akar kata itu bisa dijadikan berbagai kata turunan yang lain. Kalau di dalam bahasa kita menambahkan imbuhan tertentu misalnya dari kata baca ya. Dari kata baca ini kita bisa menurunkannya jadi membaca, dibaca, atau bacaan, pembaca, bacalah, dan lain-lain sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Tentunya bacaan dan dibaca dan pembaca ini satu akar kata yang sama tapi memiliki arti yang beda-beda atau maksud yang berbeda-beda. Untuk definisi ilmu shorof di bab yang pertama, saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan langsung, silahkan buka mic sebelum kita nanti masuk ke tugas yang pertama. Tafadhalu, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Kalau tidak ada, kita langsung membahas tugas yang pertama. Tab untuk tugas yang pertama ini, kita lihat, perhatikan kutipan-kutipan ayat berikut, lalu sebutkanlah dua bentuk kata yang sekiranya masih dalam keluarga yang sama. Maksudnya masih dalam satu akar kata yang sama. Jadi di sini sudah terdapat kutipan-kutipan ayat yang sengaja saya tempatkan di sini supaya lebih jelas, ya, ada perubahan struktur kata ya. Di ayat yang pertama, tafadhalu, siapa yang mau duluan? Boleh raise hand, boleh angkat tangan. Ya tafadhal, tafadhal. Eka ya. Ustaz, Bismillah. Eh, ada di sana yang Suro dan Nasron, Ustaz. Ulangi lagi. Yang Suro dan Nasron. Iya ya. Dari ayat wayan surakallahu nasran azizan, yang miripnya itu adalah yan suro dan nasron ya. Sahih. Ini seperti contoh di atas. Jadi kalau kita lihat yan suro ini sebetulnya bentuk yang sama dengan yan suru ya. Yan suru. Cuman ini kenapa jadi fathah yang soronya? Ini sudah pembahasan ilmu nahwu. Ini juga sekaligus gambaran ya ke kita. Ada ilmu sorof yang membahas perubahan struktur dari satu kata ke bentuk kata yang lain. Ada juga ilmu nahwu nanti. Ya, setelah kita belajar sorof, bagusnya nanti kita belajar ilmu nahwu. Jadi di ilmu nahwu kita akan belajar perubahan akhir harokat, harokat akhir suatu kata. Jadi dari yang suruh tadi, yang sudah disediakan oleh ilmu sorof itu yang suruh. Sekarang di ayat ini ternyata jadi yansuro, ya berubah harokat akhirnya jadi yansuro. Padahal bentuknya sama, bentuk fi'il mudhari. Kemudian nasron, kebetulan di sini sama ya dengan yang di tabel, nasron sama persis pertolongan. Padahal kalau dalam timbangan ilmu nahu, nasron ini bisa berubah harokat akhirnya jadi nasrun ataupun nasrin, gitu ya. Cuman di sini memang kebetulan yang dipakai adalah nasron. Ya. Baik, Ahsan, Eka. Kemudian berikutnya, anak tunjuk, ada Teguh, silahkan. Dibaca dulu ayatnya yang kedua.
kemudian dijelaskan akar kata yang miripnya. Yang kedua ya Ustaz ya. Naam, tafadhal. Bismillah. Wala ya'ba katibun ay yaktuba. Naam. Yang samanya katibun sama yaktuba. Katibun dan yaktuba. Naam, ahsan. Ada katibun dan yaktuba. Sahih, ya betul sekali. Kalau katibun kira-kira ini mirip yang mana? Teguh. Katibun. Katibun. Mirip bentuk yang mana? Kalau dilihat di Nasir. contoh. Nasirun, sahih. Katibun mirip dengan nasirun. Kalau katibun itu berasal dari fi'il madi kataba, yang artinya menulis, maka katibun artinya apa? Katibun. Katibun. Artinya adalah Nasiran. Yang dibaca maksudnya. Yang melakukan perbuatan apa? Membaca. Jadi yang membaca. Ya, kalau misalnya kataba kan berasal dari kataba, itu artinya dia telah membaca, maka katibun adalah yang melakukan perbuatannya, yaitu yang membaca atau pembaca. Hakada. Gitu ya. Ya, kalau yaktuba ini mirip yang mana? Kira-kira aja. Mirip yang mana? Karena ada di sini contohnya. Yaktuba yansur. Iya, mirip dengan yang yansuru. Tapi kan tadi lihat yansuru juga berubah jadi yansuro ya. Yaktuba juga dia bisa berubah jadi fathah gitu. Asalnya yaktubu ya, kemudian di sini jadi yaktuba karena ini dibahas dalam ilmu nahwu. Tapi yang jelas yaktuba ini mirip dengan yansuru yang artinya berarti dia sedang membaca. Ya, dia sedang membaca. Ahsan. Nah, berikutnya mungkin ada Dedi Yusuf, tafadhol. Atau kita jawab sama-sama aja ya. Kita jawab sama-sama di sini. Bagi yang berkeluangan untuk bisa menjawab, silahkan menjawab rame-rame, nggak apa-apa. Untuk ayat berikutnya ada wa makaru makron kubaro. Kira-kira, ikhwas sekalian, wa makaru makron kubaro. Mana dua kata yang mirip? Tafadhalu. Makaru. Mana suaranya? Makron ya Ustaz. Izin Ustaz. Makaru, ya? makron. Makaru dan makron. Iya, makaru dan makron. Iya, Hasanan. Ini memang jawabannya makaru dan makron. Nah, di sini makaru, makron. Kira-kira persamaannya apa? Huruf apa? Anda ingin tanya. Kenapa makaru dan makron bisa mirip? Ada huruf apa yang membuat mereka mirip? Sebutkan 3 huruf utamanya. Tafadhalu, siapa aja boleh menjawab. Mim, kaf, ro, Ustaz. Na'am, sahih. Mim, kaf, dan ro. Ya, ada mim, kaf, dan ro di sini.
sama. Adapun secara arti, makaru artinya mereka telah berbuat makar. Jadi wawu di sini itu ada artinya, itu mereka. Mereka laki-laki makar, telah berbuat makar. Ya. Makron sendiri ini nama perbuatannya ya, nama perbuatan makarnya. Makaru, makron, ahsan. Yang penting kita tahu dulu, ternyata dalam ilmu sorof itu ada perubahan kata gitu, ada perubahan struktur kata ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi makaru ini artinya mereka telah berbuat makar. Ini kata kerja, sedangkan makron ini kata bendanya, yaitu nama perbuatan makarnya itu sendiri. Kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, boleh juga ya, boleh disampaikan. Khawatir ini terlalu cepat atau ada penjelasan yang kurang jelas. Kemudian di ayat berikutnya di sini ada fafsahu yafsahillahu lakum. Kira-kira apa dua kata yang miripnya di sini? Fa, sin, ha. Fa, sin, ha. Maksudnya di kata yang mana aja? Fafsahu, yafsahi. Iya, sahih. Nah, fafsahu yafsahi. Itu yang mirip ya. Meskipun sebetulnya yang dimaksud itu adalah ifsahu. Tapi nggak apa-apa. Kalau di tugas antum nulis fafsahu, maka masih benar, masih dibenarkan. Ifsahu, karena fa-nya ini huruf ya, huruf yang Huruf artinya tambahan maka yang bisa gitu. Iya, jadi huruf. Asalnya kan fa, maka ifsahu iya. gitu. Maka luaskanlah gitu. Nah, ifsahu dan yafsahi. Ini yang mirip ya, ifsahu dan yafsahi. Coba diulangi tadi huruf-huruf apa saja yang mirip di sini antara ifsahu dan yafsahi. Fa, sin, Yafsahi ini ha. asalnya begini ya. Fa, sin, dan ha, na'am Iya. sahih. Ini yang miripnya. Dengan ada tambahan hamzah wasal di awal, kemudian ada wawu ya di akhir, dan mungkin ada alif juga, tapi ini nggak dibaca. Maka maknanya jadi lain ya, ifsahu. Nah, kemudian ada yafsahi di sini berarti yang miripnya adalah yafsah. Ya, aslinya adalah yafsah ya. Cuman dikasrahkan karena untuk kebutuhan wasol dengan lafaz berikutnya. Yafsahillahu, asalnya yafsah Allahu lakum asalnya. Tapi supaya enak dibacanya maka jadi dikasrahkan jadi yafsahillahu lakum. Tapi intinya adalah ifsahu dan yafsah ini yang mirip adalah huruf-huruf penyusun aslinya yaitu fa, sin, dan ha. Ya. Nah, kita tidak akan merinci secara mendalam terkait maknanya ya, karena kita sedang membahas timbangan ilmu sorof. Baik, ada ayat berikutnya di sini sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'in. Kira-kira yang mirip dua kata ini yang mana? Tafadhalu ikhwah sekalian. Sa'ala, sa'ilun. Naam, ada sa'ala dan sa'ilun sahih. Kira-kira huruf apa aja yang mirip di sini? Sa'ala dan sa'ilun. Apa persamaannya? Sin, hamzah, dan lam. Sahih, sin, hamzah, dan lam. Kalau pada sa'ilun ini apa tambahannya yang berbeda dengan sa'ala? Ada huruf tambahan apa? Ini kan 3 huruf aslinya ada di sini ya, sa, a, dan la. Semuanya huruf asli. Kemudian sa'ilun, apa huruf tambahannya yang berbeda dengan sa'ala? Huruf
Lihat. Sin. Kemudian ada hamzah dan lam. Berarti huruf tambahannya apa? Lihat di situ ada satu huruf tambahan. Huruf? Iya, iya, Ustaz. Yang ini. Huruf? Apa ya? Oh, Setelah huruf sin di alif, sini. Ustaz. Huruf Alif, alif. Ustaz. Sahih. Nah, huruf alif. Kalau sa'ilun di sini mirip dengan yang mana kira-kira? Sa'ilun. Sebutkan yang mirip dengan akar kata nasoro. Nasirun, Ustaz. Nasirun, na'am. Berarti maknanya nggak akan jauh beda sama ini. Ya. Artinya adalah yang melakukan perbuatan. Kalau sa'ala artinya meminta, kalau sa'ala artinya meminta, berarti sa'ilun adalah orang yang meminta. Hasanan, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ada fasbir sabron jamila. Ini mudah insya Allah karena katanya nggak banyak ya. Tapi kita sebutkan dua kata yang akar katanya sama. Tafadhalu. Sebutkan dua kata yang akar katanya sama. Tasbir dan sobron, Ustaz. Nah, ada fasbir dan sabron. Tapi fa di sini mirip dengan fa yang di atas juga. Jadi sebetulnya nanti dalam ilmu sharaf kita akan mengambil isbirnya ini ya. Isbir dan sabron. Kira-kira huruf aslinya huruf apa aja? Sod, ba, Sod, dan ro. sahih, sod, ba, dan ro. Nah, isbir, sabron. Bersabarlah dengan kesabaran yang jamil. Gitu. Isbir, sabron, sahih. Ada sod, ba, dan ro. Ini huruf penyusun aslinya. 3 huruf. Sabron. Nah. Tugas ini udah antum kerjakan sebelumnya? Belum, Ustaz. Belum ya? Nah, nanti ke depannya Ana sarankan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Jadi insya Allah ketika kita bahas di pertemuan Zoom, semoga bisa jadi lebih paham gitu. Ada juga tugas-tugas ujian berupa pilihan ganda. Nah, diharapkan itu juga bisa dikerjakan. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ada wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kira-kira ini dua kata yang akar katanya sama, yang mana aja? Tafadhalu. Iya, dan la ta'lamun. Kita pindahkan dulu. Ada ya'lamu dan ta'lamun. Baik. Kira-kira apa yang miripnya di sini, Eka? Ada ain, huruf ain, lam, Ain, dan mim. huruf ain, lam, dan mim. Sahih. Nah. Sedangkan sisanya itu adalah huruf tambahan. Ada misalnya ya'lamu, ya-nya itu tambahan, ta'lamun, ini juga huruf tambahan. Sedikit informasi, kalau ya'lamu dan ta'lamun ini, dia adalah sama-sama jenis
Yang jelas di sini ya'lamu dan ta'lamun, ya'lamu dan ta'lamuna itu sama-sama jenis yang mirip dengan yansuru, ya. Cuma berbeda pelaku. Kalau ya'lamu itu dia mengetahui, ta'lamuna itu kalian mengetahui. Makanya di sini kan wallahu ya'lamu dan Allah lah ya'lamu, dia yang tahu. Wa antum la ta'lamun dan kalian tidak mengetahuinya. Ya'lamu dan ta'lamuna sama-sama jenis yang mirip dengan yansuru. Cuman sudah berbeda kata gantinya. Kalau ya'lamu artinya dia, kata gantinya dia. Kalau ta'lamuna kata gantinya adalah kalian untuk laki-laki. Tapi berikutnya ada ayat yang sangat masyhur ya. Wa min syarri hasidin idza hasada. Nah, kira-kira yang mirip yang mana ini? Eka mungkin bisa bantu jawab ya, karena peserta ikhwan hanya antum aja di sini. Hasidin dan hasada. Nah, sebetulnya peserta akhwat juga boleh berpartisipasi, tafadhol ya kalau berkenan. Taib, ada hasidin dan hasada. Nah, sebentar. Sahih. Kalau hasidin dan hasada, kira-kira huruf penyusun aslinya huruf apa aja? Huruf ha, sin, dan dal. Iya, nah. Kalau hasidin, ini orangnya. Orang yang hasad. Adapun hasada, ini perbuatannya yaitu telah berbuat hasad. Hasidin dan hasada. Sahih. Kita lanjut sedikit, ada 2 ayat yang tersisa di sini, ada lumayan cukup panjang. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sebetulnya ini lanjutannya ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang mirip kira-kira yang mana? Baik, mungkin Ana bantu di sini. Yang mirip adalah kata uzkuruni ya, atau uzkuru, sebetulnya ini yang dimaksud. Uzkuru. Nantinya kita kalau dipisah begini kita tambahkan alif ya, uzkuru. Uzkuru dan azkur. Ada uzkuru dan azkur. Ini yang mirip. Kalau uzkuru ini kata kerja bentuk perintah. Sedangkan azkuru ini nantinya disebut fi'il mudhari. Tapi yang jelas di sini ada 3 huruf yang mirip, yaitu zal, hasanan. Yang terakhir ini kutipan ayat yang masyhur juga. Wala ana abidum ma abattum. Kata-kata yang mirip adalah abidun dan satu lagi apa? Abattum. Sahih. Abattum. Apa yang jadi kemiripan antara abidun dan abattum? Huruf apa saja yang mirip? Ain, sahih. Ba sama Ba, dal. ba dan dal, sahih. Kita lihat di sini juga ada ain, ba dan dal. Abattum.
Cuma dalam ilmu tajwid ya kita nggak mengucapkan huruf dalnya ya, karena dia langsung idgham ke huruf ta. Jadi abattum. Tapi yang jelas ala kulli hal memang aslinya adalah huruf dal ya, abada. Abidun dan abada. Nah, kalau abidun itu pelakunya, kalau dalam ilmu sorof disebut pelakunya yang beribadah, abattum itu adalah kalian telah beribadah, artinya seperti itu. Nah, ini gambaran dari ilmu sorof. Jadi ada perubahan struktur kata yang makna dasarnya sama, cuma ada sedikit perbedaan karena berbedanya imbuhan kalau dalam bahasa kita. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kan ada penambahan huruf atau mungkin perubahan harokat seperti itu. Nah, inilah yang dipelajari di bab yang pertama, yaitu definisi dari ilmu sorof sebagai tamhid atau pendahuluan supaya kita lebih punya gambaran terkait ilmu yang sedang kita pelajari. Tafadhol kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut membahas bab yang kedua, insya Allah. Baik, sambil kita lanjut ya, kalau ada pertanyaan di tengah-tengah juga tafadhol boleh. Bab yang kedua adalah pembahasan mengenai kalimah dan pembagiannya. Jadi kalimah dan pembagiannya. Di dalam bahasa Arab, kita mengenal kalimah itu sebagai kata. Kalau dalam bahasa kita, kata adalah susunan dari huruf-huruf. Ya, maka dalam bahasa Arab, susunan dari huruf-huruf itu disebut dengan kalimah. Kenapa kita membahas kalimah? Karena dalam ilmu sorof, ya, yang akan kita ubah itu ya kalimah atau kata. Ya, sebagaimana ditulis di kitab atau di buku di sini, yaitu satu susunan, kalimah itu adalah satu susunan yang terdiri dari huruf hijaiyah. Ya, mulai dari alif, ba, ta, tha, jim, dan seterusnya. Nah, huruf-huruf tersebut bergabung membentuk satu makna tertentu, ya, dan memiliki makna tertentu, barulah dia bisa disebut sebagai kalimah. Sehingga pemahaman terbaliknya adalah kalau ada susunan huruf hijaiyah, tapi dia tidak punya makna tertentu, maka tidak bisa disebut kalimah. Contoh misalnya kalau ditulis begini ya, misalnya ini asal aja misalnya, seperti ini. Maka ini bukan kalimah karena nggak bisa dimaknai, ya nggak ada artinya juga. Ini susunan huruf hijaiyah yang acak saja. Tapi ketika ada susunan huruf dan membentuk kata, membentuk makna tertentu, maka dia disebut kalimah. Misalnya kata ba misalnya. Kata ba itu ternyata punya makna yaitu telah menulis. Itu maka dia disebut kalimah. Atau misalnya kita punya juga contoh lain misalnya baitun. Ini baitun. Ini susunan dari huruf-huruf hijaiyah mulai dari ba ditambah ya dan ditambah ta ya. Semuanya huruf hijaiyah ya. Baitun artinya adalah rumah. Gitu. Maka ini disebut kalimah. Baik, kemudian kita akan rinci. Ternyata kalimah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 dan tidak akan keluar dari ketiga jenis ini. Ya, ada isim yang pertama, kemudian ada fi'il dan ada harf. Isim, fi'il dan harf. Kita lihat di sini, ini pendekatan paling mudah ya. Untuk isim umumnya adalah kata benda. Sebetulnya selain kata benda ada juga kata sifat, kemudian ada juga kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat, maka ini juga masuk ke isim. Ya. Tapi umumnya adalah kata benda. Jadi ketika kita tahu ada satu kata benda, maka kemungkinan dalam bahasa Arab adalah isim. Ya, contohnya adalah baitun tadi, yang artinya rumah. Karena rumah adalah kata benda, maka dia termasuk ke jenis isim.
Kemudian ada jenis yang kedua yaitu fi'il. Mudahnya untuk pemula kita bisa katakan kalau fi'il itu adalah kata kerja, umumnya kata kerja. Jadi kalau kita tahu di Indonesia ada kata kerja, maka dalam bahasa Arabnya dia tergolong ke dalam jenis fi'il. Contohnya adalah kataba, yang menulis. Contoh lain misalnya qara'a, membaca, doroba, memukul, dan tadi di atas kita sudah mengenal juga ada contoh nasoro yang artinya menolong. Nah, maka ini semua masuk ke kategori yang kedua yaitu fi'il. Dan yang ketiga ada harf. Harf ini dia umumnya kata hubung. Dia adalah kalimah yang sebetulnya sifatnya hanya membantu dua jenis kalimah yang lain yaitu isim dan fi'il. Jadi keberadaannya itu dia hanya sebagai kata bantu saja. Misalnya ada fi dan min. Fi artinya di, min artinya dari. Ini salah satu makna dari kedua haraf ini ya, fi dan min. Nah, yang jelas dalam ilmu sorof nantinya kita akan fokus ke dua jenis yang pertama yaitu isim dan fi'il. Sedangkan haraf, maka ini kita tidak akan membahas dalam ilmu sorof karena haraf itu sifatnya tetap. Jadi dia tidak bisa berubah ya dari fi misalnya. Fi ini apa bentuk isimnya, apa bentuk fiilnya nggak bisa seperti itu karena fi tidak punya tasrif atau tidak punya kata turunan yang lain, dia hanya ada fi saja. Begitupun min. Maka yang akan kita fokuskan dalam ilmu sorof itu hanya dua jenis kata yang pertama yaitu isim dan fiil. Supaya kita ada sedikit perkenalan ya, maka kita akan membahas ciri-ciri isim dan nantinya ciri-ciri fiil. Ya. Sebetulnya tujuannya hanya untuk memudahkan ya, supaya kita ada gambaran juga kalau ini tuh misalnya kalimat termasuk jenis yang mana, apakah isim atau fiil. Karena ini akan membentuk pemahaman kita selanjutnya. Ketimbang menjelaskan isim dan fiil dengan definisi yang terlalu teoritis gitu ya, para ulama biasanya mengawali pembahasan mereka ketika membahas isim dan fiil itu dengan ciri-ciri. Ya, sebagaimana kita kalau diperkenalkan misalnya satu jenis hewan misalnya ya, kalau disebutkan gajah, gajah itu adalah hewan mamalia, dia herbivora misalnya. Disebut seperti itu terlalu teoritis, susah dimengerti. Maka lebih enak mengenalkan kepada seorang pemula atau anak kecil misalnya dengan ciri-cirinya. Jadi gajah itu hewan yang besar, cirinya. Kemudian dia punya belalai yang panjang, warnanya misalnya abu-abu tua, punya kuping yang lebar, dan punya gading. Maka ini mungkin lebih jelas kepada seorang pemula. Begitu pula ketika membahas isim dan fiil ya. Sebelum kita masuk ke teori yang lebih jelimet gitu, yang ribet, maka kita lihat ciri-cirinya. Dan di antara ciri-ciri isim yang menurut kami ini paling mudah, ada 3 di sini. Ciri-ciri isim yang pertama adalah bisa menerima alif lam atau al di awalnya. Ya, bisa menerima alif lam atau al di awalnya. Contohnya di sini ada 3 kata ya, ada al-qalbi, ada as-sama'u, dan ada al-hisaba. Semua jenis, semua kata ini, al-qalbi, as-sama, dan al-hisab, ini disebut isim. Karena dia punya ciri yaitu didahului al, ya, atau bisa menerima al. Jadi, al-qalbi, as-sama, dan al-hisab. Baik alnya al-qamariyah maupun al-syamsiyah, maka sama saja dia adalah ciri untuk isim. Al-qamariyah misalnya al-qalbi, lamnya dibaca jelas, dan al-hisab yang juga lamnya dibaca jelas. Sedangkan al-syamsiyah diwakili oleh as-sama'u. As-sama'u ketika lamnya tidak dibaca jelas, kemudian diidghamkan ke huruf sin, maka jadi as-sama'u. Tapi ala kulli hal, ketiga jenis ini, al-qalbi, as-sama, dan al-hisab, merupakan isim karena terdapat cirinya yaitu
didahului oleh alif lam atau al. Ciri yang kedua ya dari isim adalah bisa diakhiri oleh berbagai jenis tanwin ya, yang ujung suaranya itu berbunyi un, in, an gitu. Contohnya ada khairun, ada toirin, ada syahron. Maka ketiga jenis kata ini dia termasuk isim karena mendapatkan ciri atau bisa menerima ciri tanwin di akhirnya. Khairun, domatain, toirin, ada kasrohtain, kemudian ada syahron, fathatain. Ya. Semuanya adalah jenis isim karena menerima tanwin di akhirnya. Dan yang terakhir dari ciri isim adalah bisa diakhiri huruf ta marbutoh. Contohnya naqatun. Ta marbutoh itu adalah ta yang tertutup ya. Kalau kebalikannya ada ta maftuhah, maka yang dimaksud bukan ta maftuhah. Ini ta maftuhah itu seperti ini. Ini ta maftuhah. Tapi yang dimaksud adalah ta marbutoh, ta yang tertutup. Ada naqatun contohnya, ada as-salata dan sa'ati. Nah, semua kata ini termasuk isim karena bisa diakhiri oleh ta marbutoh. Dan perlu antum ketahui bahwasanya fiil ataupun haraf itu tidak bisa menerima ketiga ciri ini. Jadi fiil nggak bisa menerima alif lam di awalnya, kemudian tidak bisa juga menerima tanwin dan tidak bisa ta marbutoh. Begitupun untuk jenis harf tidak bisa menerima al, tidak bisa menerima tanwin dan juga ta marbutoh. Maka meskipun kita nggak tahu artinya dari al-qalbi, as-sama, al-hisab, khairun, toirin, syahron, begitupun naqatun, as-salata, dan sa'ah, kita tidak tahu artinya sama sekali. Tapi ketika kita menemukan ciri ini, maka kemungkinan besar 99% dia adalah kalimah berjenis isim. Tentunya ini bukan batasan ya, ketiga poin ini bukan batasan, karena masih ada ciri-ciri yang lain, cuma nggak disebutkan di kitab ini aja. Ya, sebagai pembanding kita akan lanjut ke ciri-ciri fiil. Ya. Di antara ciri-ciri fiil, biar seimbang, kita hadirkan di sini juga 3 ciri fiil ya, yang dia sifatnya bisa bersambung dengan fiil tersebut secara langsung. Yang pertama, bisa didahului harf sin. Bisa didahului harf sin yang nantinya kita baca fathah sa. Dan ingat di sini ada syarat berikutnya yaitu harus maknanya adalah akan. Jadi sin di sini harus bermakna akan. Sinnya bukan huruf asli, tapi sinnya punya arti akan. Ya. Kita ambil contoh di sini ada saya alamu, sa'astaghfiru, satajiduna. Nah, saya alamu, sinnya itu bermakna akan. Saya alamu, sinnya itu bermakna akan. Dan ya alamu berarti dia adalah fi'il karena didahului oleh sin fathah yang maknanya adalah akan. Nah, berarti ya alamu adalah fi'il. Kemudian sa'astaghfiru, maka astaghfiru juga dia fi'il karena didahului oleh ciri sin yang berharokat fathah yang maknanya adalah akan. Sa'astaghfiru sendiri artinya aku akan memohonkan ampun. Sa'astaghfiru, aku akan memohonkan ampun. Kemudian ada satajiduna. Satajiduna berarti tajiduna adalah fi'il karena didahului oleh sin yang maknanya akan. Ya. Tajiduna sendiri artinya akan mendapati, kalian akan mendapati. Maka ketika didahului huruf sin, jadilah kalian akan mendapati. Ya, satajiduna. Ala kulli hal, tajiduna berarti fi'il karena dia didahului oleh sin yang maknanya akan. Kemudian ciri yang kedua dari fi'il adalah dia bisa bersambung dengan ta fa'il. Ta fa'il, huruf ta, dan ta di sini yang dimaksud adalah ta maftuhah, ta yang terbuka. Kemudian kenapa disebut fa'il? Karena nantinya dia jadi pelaku dari perbuatan fi'il tersebut. Cirinya adalah huruf sebelumnya harus sukun. Jadi misalnya ada tu gitu ya, ada ta, ada ti gitu. Jadi tu ta ti ini huruf sebelumnya harus sukun, itu cirinya.
dan harus jadi pelaku. Misalnya kalau diakhiri tu, berarti pelakunya adalah aku. Diakhiri ta, maka pelakunya adalah kamu, anta, tapi untuk laki-laki. Dan kalau diakhiri oleh ti, maka pelakunya adalah perempuan, ya, kamu perempuan, anti. Ini juga syarat berikutnya, yaitu harus bermakna fa'il atau pelaku. Kita ambil contoh ja'altu, ya. Ja'altu. Nah, di mana tu-nya sendiri itu artinya aku, ya. Lihat huruf sebelumnya sukun. Maka ja'altu, ya, ja'al, lebih tepatnya ja'ala. Di sini ja'al itu adalah fi'il karena bisa bersambung dengan tu yang maknanya aku sebagai pelaku. Begitupun qatalta. Ketika ta-nya itu bermakna anta, kamu laki-laki, maka qatal di sini dia adalah jenis fi'il karena bisa disambungkan dengan ta fa'il yang berharokat fathah. Kemudian di sini ada ji'ti, ya, berarti ji-nya ini adalah fi'il karena ti di sini maknanya adalah anti atau kamu perempuan. Tapi ciri yang terakhir dari fi'il adalah dia bisa bersambung dengan huruf nun. Lebih tepatnya lagi adalah nun niswah. Huruf nun yang mewakili niswah. Niswah itu para perempuan. Jadi jamak untuk perempuan. Nah, ini juga harus ada syarat berikutnya yang dipenuhi, yaitu harus menjadi fa'il. Jadi nun niswah ini harus maknanya fa'il, pelaku. Maknanya bisa mereka para perempuan, bisa juga kalian perempuan. Misalnya fa'alna. Nah, nunnya sendiri ini bermakna mereka perempuan. Maka fa'al di sini fi'il karena bersambung dengan nun niswah namanya. Begitupun yaktumna, nunnya adalah nun niswah, maka yaktum di sini adalah fi'il karena bisa bersambung dengan nun niswah. Dan yang terakhir ada uzkurna. Maka uzkurna di sini uzkurnya adalah fi'il karena bisa bersambung dengan nun niswah. Ya, nun yang artinya adalah jamak perempuan atau perempuan yang banyak gitu. Sebetulnya contoh-contoh ini baik dari ciri-ciri isim yang al-qalbi, as-sama, unaqatun, as-shalah, dan fa'alna, yaktubna, uzkurna, ja'altu, qatalta, ji'ti, dan seterusnya. Ini adalah potongan lafadz yang ada di Al-Quran. Jadi antum bisa cek di Al-Quran, di kamus, ya. Ini bisa ditemukan di Al-Quran. Kenapa harus contoh dari Al-Quran? Karena biar kita tahu, bisa ngecek sendiri bahwasanya nunnya di sini misalnya bermakna jamak perempuan, tu-nya di sini bermakna aku. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang kedua, yang ini juga semua kata-kata yang antum melihat ada di tabel, itu semua adalah potongan dari ayat-ayat di Al-Quran. Jadi kalau antum bisa searching satu kalimat di kamus, di Al-Quran, maka antum pasti akan menemukan bahwasanya potongan kata ini adalah kutipan dari Al-Quran. Sebentar kita praktek, mungkin seandainya bisa, sebentar Anda coba dulu. Antum bisa lihat tampilan kamus. Ini kamus Arab Indonesia, keluaran Ristek Muslim. Anda biasanya pakai ini. Kita akan cek misalnya dari kata tadi ya, al-qalbi ya, al-qalbi. Kita akan cari al-qalbi ini di kamus. Ini kamusnya terlihat ya.
Di sini ada kamus, ada beberapa tab, ya, kamus Arab Indonesia, kemudian ada qomus, ada dan seterusnya. Kita ambil yang paling terakhir, ini untuk mencari kata di Al-Quran, ya, ada kamus Al-Quran. Kita akan cari kata Al-Qalbi misalnya. Tapi jangan pakai harokat, maka kita akan menemukan Al-Qalbi. Bentar. Nah, Al-Qalbi. Nah, maka Al-Qalbi ini adalah kutipan dari Al-Quran, ya, Al-Qalbi. Tepatnya di surah Ali Imran ayat 159, ada walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Nah, qalbi di sini kenapa dia isim? Karena didahului oleh al, ya. Sekarang kita coba yang fi'il. Kalau isim kan dia tanpa kita harus tahu artinya, kita bisa menentukan dia isim. Tapi kalau fi'il, maka kita ahsannya lebih bagus kita tahu artinya. Misalnya saya alamu, kita akan cari kata saya alamu di Al-Quran. Tapi kita cari tanpa harokat, ya. Saya alamu. Nah, di sini banyak kata saya alamu. Kita ambil contoh yang surah Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd, di sini ada wasaya alamu. Nah, kita fokusnya ke saya alamu di sini. Saya alamu, kita cek di terjemahannya apakah benar sinnya itu bermakna akan, ya. Kita lihat di bagian ujungnya, dan orang-orang kafir. Kullun wasaya alamul kufar, dan kufar, orang-orang kafir akan mengetahui. Kita lihat apakah benar akan mengetahui, dan orang-orang kafir, lihat di sini ada terjemahannya akan mengetahui. Nah, maka sinnya berarti bermakna akan. Oh, berarti ya'lamu adalah fi'il karena didahului oleh sin yang maknanya akan. Kita lihat yang sa'astaghfiru, ya. Kita cek apakah sa'astaghfiru dia juga sinnya bermakna akan. Maka tinggal kita inputkan sa'astaghfiru. Nah, ternyata ada di surah Maryam, ya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi. Nah, apakah benar sinnya bermakna akan? Kita lihat. Qala salamun alaik. Maka Ibrahim berkata, salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Kemudian sini sa'astaghfiru. Ternyata maknanya adalah aku akan memintakan ampun. Nah, di sini kita lihat ada arti akan. Nah, berarti sinnya bermakna akan. Maka konsekuensinya astagfiru di sini berarti fi'il karena bisa didahului oleh sin yang maknanya akan. Kita ambil contoh yang tak fa'il, ya, ja'altu misalnya. Ja'altu ini contoh saja, ja'altu. Kita akan lihat apakah ja'altu, tu-nya itu bermakna aku. Kita bisa cek di kamus ja'altu. Kita cari yang makna ja'altu, ya, sebentar. Nah, ada di surah Al-Muddathir ada contoh wa ja'altu lahu malan mamduda. Nah, di sini ada wa-nya adan artinya, kemudian ada ja'altu. Syaratnya apa tadi? Tu-nya harus bermakna aku. Ternyata benar, aku jadikan baginya. Ja'al itu menjadikan. Maka ja'al itu artinya aku jadikan. Nah, tu-nya berarti bermakna aku. Sehingga ja'al di sini dia adalah jenis fi'il karena bisa bersambung dengan tu yang artinya adalah aku. Ini sebagai contoh saja. Nanti antum bisa download sendiri, bisa praktek sendiri, ya. Ini akan lebih seru kalau antum kerjakan langsung, ya. Mungkin kita dari sekian banyak contoh di sini kita ambil contoh yang al-haqqu yang awal-awal, ya. Al-haqqu kita lihat. Coba
Tafadhol, sebentar Anda cek dulu siapa yang masih hadir di sini. Ada Akh Eka ya, masih hadir ya? Dan beberapa masih. ummahat juga. Nah, coba al-haqqu. Kira-kira al-haqqu ini jenisnya dia isim atau fi'il? Al-haq itu isim, Ustaz. Kenapa dia isim? Karena berawalan alif lam. Karena bisa menerima alif lam, sahih, na'am. Sekarang contoh berikut sahih ya, al-haqqu adalah jenis isim karena didahului oleh al. Ya. Sedikit catatan kalau al, ya tadi belum sempat dibahas, al itu nggak bisa bersatu dengan tanwin sama sekali. Ya. Jadi al-haqqu itu tidak mungkin antum akan melihatnya al-haqqun, la, karena al dan tanwin ini nggak mungkin bisa dipersatukan. Ya. Jadi al-haqq harus ada salah satunya aja. Ya. Boleh al-haqqu atau haqqun, ya, atau malah nggak ada kedua-duanya ya, haqqu saja misalnya. Beralih ke berikutnya, kharajna. Kharajna. Ini kira-kira jenis isim apa fi'il? Kharajna itu fi'il, Ustaz. Kenapa fi'il? Apa alasannya? Dan terdapat nun niswah, Ustaz. Diakhiri nun niswa, bisa bersambung dengan nun niswa. Kharajnya sendiri artinya adalah keluar, nunnya adalah mereka perempuan, jadi mereka perempuan telah keluar. Kharajna, kharajna. Naam, sahih. Nanti kita cek di kamus ya. Sekarang ke abadan. Abadan isim fi'il atau isim atau fi'il, afwan? Abadan itu isim, Ustaz. Isim. Kenapa dia isim? Apa ciri-cirinya? Karena bisa menerima tanwin, Ustaz. Bisa menerima tanwin, sahih. Kemudian nazartu, isim fi'il. Isim atau fi'il? Nazar itu fi'il, Ustaz. Kenapa dia fi'il? Karena berakhiran tak ya. Iya, karena diakhiri tak fa'il, sahih. Nah, nazartu. Huruf sebelumnya sukun nggak? Sukun ya, nazartu. Dan ini jadi ciri tu-nya ini berarti dia tak fa'il. Meskipun ini juga bukan mutlak. Kalau misalnya tu kemudian sebelumnya sukun juga ini belum tentu fi'il ya. Seperti bait tadi ya, baitun. Baitun juga dia diakhiri oleh ta, kemudian sebelumnya huruf sukun. Tapi yang jelas baitun bukan fi'il karena taknya bukan tak fa'il, apalagi dia menerima tanwin ya. Jelas itu adalah ciri isim. Nazartu. Kemudian kalau jannah isim atau fi'il? Jannatu dia adalah Fi'il, Ustaz. fi'il. Jannatu. Ya. Lihat ada tak marbutoh itu ciri apa? Isim. Apa isim, Ustaz? Ciri isim. Sahih? Naam, ciri isim. Jannatu. Karena fi'il nggak ada yang diakhiri tak marbutoh, nggak ada. Maka jannah di sini bisa dipastikan ini isim. Sekalipun kita belum tahu artinya. Beda dengan fi'il ya, kita mungkin perlu mengecek artinya. Misalnya di sini ada sayaqulu, kira-kira sayaqulu isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Kenapa? Ciri-cirinya apa? Yang masuk ke sayaqulu. Bisa menerima sin. Huruf harf sin. Haraf sin yang maknanya adalah Akan. akan. Nanti kita cek di kamus. Kemudian kita lewati ke beberapa pertanyaan yang sedikit mengecoh ya, biasanya mengecoh. Sebentar.
Di sini ada sayyaratun. Nah, sayyaratun. Kira-kira sayyaratun di sini dia isim atau fi'il? Isim. Kenapa isim? Karena padahal di sini didahului oleh sin yang harokatnya fathah. Sin di situ tidak bermakna akan. Iya, dan lihat secara jelas dia diakhiri oleh Tak marbutoh. ta marbutoh, bahkan ada tanwinnya. Maka dia lebih berat ke jenis isim ya, apalagi sin di sini memang huruf aslinya sayyaratun. Ya, sinnya bukan bermakna akan ya. Sayyarah. Begitupun sayyiatin ya, sayyiatin. Di sini ada ta marbutoh, juga ada tanwin. Baik, untuk pembuktian kita akan lihat ya, untuk tadi ya ada kharajna, ada sayaqulu. Kita akan cek di kamus. Bentar, Ana ganti dulu ininya. Kita akan cek yang apa tadi? Kharajna ya. Sudah terlihat lagi? Sudah, Ustaz. Kamusnya terlihat ya? Terlihat ya? Sudah, Ustaz. Nah, tadi ada kata kharajna. Kita akan cek apakah kharajna itu nunnya bermakna perempuan ya, kita lihat. Di sini ada di Al-Baqarah ya, ada kharajna. Persis seperti contoh ya. Fa'in kharajna. Nah, di sini ada ya, ada kata kharajna. Kita akan cari terjemahannya yang mana. Waladzina yutawaffawna minkum. Nah, orang-orang yang akan meninggal kemudian hendaklah berwasiat untuk. Nah, di sini sebentar. Fa'in kharajna, apabila, maka. Bentar. Pindah sendiri. Nah, akan tetapi jika mereka pindah sendiri. Di sini kharajna diterjemahkan mereka pindah sendiri, dan merekanya ini, nah ada mereka di sini ya. Mereka, kharajna ini keluar, diterjemahkan pindah ya. Tapi di sini ada kata mereka di sini. Dan mereka di sini itu adalah dari nun ini, nun niswah. Apakah benar mereka ini maksudnya perempuan? Kita lihat konteksnya. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya. Istri-istrinya. Nah, ini berarti mereka perempuan, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, keluar sendiri, fa'in kharajna, ya, maka berarti mereka di sini adalah perempuan, para perempuan. Kita lihat lagi contoh yang saya kulu. Apakah saya kulu juga dia bermakna akan? Saya kulu. Kita bisa cek di sini. Saya kulu sufaha ada di surah Al-Baqarah. Saya kulu sufaha ini lebih mudah lagi karena ada di depan ya. Saya kulu sufaha. As-sufaha artinya orang-orang yang kurang akalnya atau orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang bodoh itu akan berkata. Orang-orang yang kurang akalnya di antara mereka, di antara manusia akan berkata. Nah, sinnya berarti bermakna akan. Saya kulu akan berkata. Saya kulu ya di sini. Maka sinnya bermakna akan, berarti yakulu ini adalah fi'il karena didahului oleh sin yang harokatnya fathah dan bermakna akan gitu. Ini salah satu contoh aja. Tafadhalu, kira-kira kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Batas waktu kita untuk pertemuan di Zoom ini kita sampai 9.30, ada 1 menit lagi kurang lebih. Untuk pembahasan bab yang ketiga mungkin kita akan tunda ke pertemuan yang berikutnya insya Allah. Jadi untuk pertemuan yang pertama di Zoom ini kita selesai membahas
dua bab yang pertama, yaitu definisi ilmu shorof, dan bab yang kedua yaitu kalimah dan pembagiannya. Ya, Afan. Ada pertanyaan? Silahkan. Atau mungkin sudah cukup jelas? Jadi nanti di bab yang ketiga kita akan bahas wazan dan mauzun. Tapi kalau begitu kita cukupkan saja. Syukron, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ana mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan selama penyampaian materi di kesempatan kali ini. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Nah, jazakumullahu khairan.